Apakah NU pada saat ini menjadi salah satu organisasi Islam yang anti kritik, anti sentilan, anti masukan dari orang lain? Sedangkan NU adalah salah satu organisasi Islam yang terbesar di dunia. Jika benar para pengurus NU saat ini merasa bahwa dirinya itu tidak salah, mengapa juga harus risau? Warga Nahdien juga mengapa harus marah-marah pada kritikan seseorang yang saat ini sedang viral adalah kritikan dari Suki Nur. Suki Nur berkata, "Saya ibaratkan NU sekarang itu seperti bis umum. Supirnya mabuk, kondekturnya teler, keneknya ugal-ugalan, dan penumpangnya itu kurang ajar semua. Merokok juga, nyanyi juga, buka-buka aurat juga, dangdutan juga. Jadi kesucian NU yang selama ini saya kenal itu seakan-akan gak ada sekarang ini." Ini adalah ungkapan dari Suki Nur. Kemudian Suki Nur memang menyebut beberapa nama. Suki Nur berkata bisa jadi keneknya Abu Janda, bisa jadi kondekturnya Gus Yakut, dan supirnya Kiai Haji Akil Siraj. Saudaraku An-Nahdien wan Nahdiyat, apa yang dikatakan oleh Suki Nur itu belum tentu salah 100%. Jadi kita harus arif dan bijaksana. Suki Nur itu membuat tamtsil, perumpamaan, membuat suatu ibarat bahwa NU itu diibaratkan bis umum yang ada supirnya, ada kondekturnya, ada keneknya, ada penumpangnya. Ya wajar kalau memang Suki Nur menyebut nama, tetapi kata-kata Suki Nur juga perlu kita cermati. Dia menggunakan kata-kata begini, bisa jadi keneknya Abu Janda, bisa jadi, lah ini kata-kata bisa jadi kondekturnya Gus Yakut, dan bisa jadi sopirnya Kiai Haji Akil Siraj. Ini adalah pernyataan dari Suki Nur. Dia mengatakan diibaratkan, berarti tamsil. Yang kedua bisa jadi. Lah bisa jadi yang dia katakan pertama kali dia nyebutnya Abu Janda. Lah orang yang atas nama Abu Janda ini memang seringkali menggunakan atas nama NU. Saya sendiri, saya pribadi itu juga merasa agak gimana begitu. Seolah-olah NU itu selalu dipakai oleh Abu Janda. Kemudian apakah tidak ada kontrol dari pengurus besar Nahdlatul Ulama tentang Abu Janda ini? Siapa itu Abu Janda? Kalau saya sih secara guyonannya dia Abu Janda, kalau saya Abu Perawan, Abu Gadis. Dan ini kita harus introspeksi diri. Jangan sampai NU dibawa-bawa oleh seseorang yang menghancurkan citra dan nama baik dari NU itu sendiri. Ingat wahai saudaraku kaum An-Nahdien wan Nahdiyat, para ulama dan kiai NU itu selalu mengajarkan untuk menjadi manusia seutuhnya, yang benar-benar manusia, serta selalu berusaha untuk memanusiakan manusia. Para ulama dan kiai NU mengajarkan kepada kita agar manusia tidak menjadi Tuhan. Manusia tetaplah manusia, karena apa? Tuhan itu memiliki sifat yang maha benar segala-galanya. Tuhan harus dipuji oleh seluruh makhluk. Sedangkan manusia itu tetap manusia. Manusia itu haruslah tetap menjadi manusia, jangan sok berkuasa. Jangan sok merasa selalu benar semua ucapan dan tindakannya. Ya termasuk saya sendiri ketika ngomong seperti ini, sok memberi nasihat seperti ini, saya ini juga bisa benar dan juga bisa salah. Karena manusia itu selalu mengandung as-shawab wal khata'. Yahtamilu shawab wal khata', mengandung benar dan salah. Para ulama dan kiai NU mengajarkan kepada kita agar manusia itu tidak menjadi binatang. Entah itu binatang ternak yang kerjaannya hanya makan, minum, tidur, berak, kencing, kawin.
dan juga tidak menjadi binatang buas yang tega memakan temannya sendiri dan bahkan tega memakan anaknya sendiri. Saudaraku kaum Nahdien wan Nahdiyat, para ulama dan kiai NU juga mengajarkan agar manusia itu tidak menjadi iblis yang sombong, congkak, merasa paling baik, merasa paling benar. Dia merasa lebih baik daripada makhluk yang lain. Dan juga jangan sampai kita menjadi setan yang selalu membangkang, menentang dan menyesatkan manusia. Para ulama dan kiai NU selalu mengajarkan kepada kita agar kita tetap menjadi manusia yang seutuhnya, manusia yang penuh kekurangan, manusia yang penuh kelemahan, kesalahan, kealpaan, dan juga manusia yang membutuhkan interaksi antar sesama manusia. Katanya sih, ya ini katanya NU itu kan tasamuh katanya, tawasut, tawazun dan i'tidal, yang selalu menjunjung tinggi pluralitas, kemajmukan, menerima perbedaan serta menghormati hak-hak asasi manusia atau HAM. Di samping itu, NU adalah gudangnya para ulama dan kiai yang karismatik, alim, ilmu lahir dan batin, menguasai syariat, hakikat dan ma'rifat, mengajarkan takhalli, tahalli dan tajalli, mendidik umat dengan ikhlas berdasar ilmul yakin, ainul yakin dan hakul yakin. Selalu menebarkan dakwah santun rahmatan lil alamin, berusaha menyimbangkan antara ilmu fikih, ilmu akidah atau tauhid dan ilmu tasawuf. Tetapi mengapa baru dikritik oleh seseorang yang terang-terangan mengaku bahwa orang tuanya adalah NU, kakeknya adalah orang NU. Kemudian orang-orang awam NU tersinggung dan marah, seolah-olah anti kritik, anti pluralitas, anti perbedaan, dan jauh sekali dari nafas dakwah rahmatan lil alamin yang gemar meminta maaf duluan walau benar, dan juga mudah memaafkan kesalahan orang lain, memaafkan ejekan, cemoohan, hinaan, ataupun penistaan dari siapapun. Apalagi ini yang menghina dan mengkritik itu adalah orang awam. Sugi Nur itu orang awam yang walau dianggap sebagai seorang ustadz oleh orang-orang Islam yang masih sangat awam sekali. Kepada saudaraku seluruh pengurus Nahdlatul Ulama, pengurus ranting MWC, PC, PW, bahkan di PBNU, baik itu pengurus secara struktural, kemudian banom dan lembaga. Ingatlah bahwa ini tugas kita bersama, ini PR kita semua. Bagaimana caranya mendidik umat Islam agar alim dan faham ilmu agama Islam dengan baik dan benar, sehingga mereka tidak mengangkat orang-orang awam yang ucapannya sering menghujat, mengumpat dengan kata-kata kotor yang tidak pantas, apalagi diucapkan oleh orang yang telah terlanjur dianggap sebagai ustadz oleh jamaahnya. Karena jika ustadznya saja ucapannya kotor dan keji, lalu bagaimana dengan ucapan jamaahnya? Naudzubillah min dzalik. Oleh sebab itu sekali lagi kita harus merangkul orang-orang awam, jangan memukul. Ya, kita harus dengan rasa kasih sayang, jangan merasa paling benar. Seharusnya lah kita sebagai pengurus NU harus merasa malu. Kita harus malu. Mengapa sih NU yang sebagai organisasi Islam terbesar di dunia, tetapi orang-orangnya Masya Allah mudah sekali tersinggung dan marah-marah dengan kritikan orang awam? Ya, kritikan orang awam semacam kritikannya Sugi Nur ini kan membuang-buang energi dan tenaga kita. Ayo kita didik, kita rangkul, sehingga tidak banyak orang yang salah jalan. Kalau ustadznya saja mulutnya kotor seperti itu, bagaimana jamaahnya? Oleh sebab itu kita rangkul, kita didik dengan baik, kita ajari kita bagaimana para ulama kita mengajari kita dulu. Ya, sekali lagi, jangan mudah tersinggung dan jangan mudah marah, kemudian melamporkan orang itu kepada pihak yang berwajib. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.
Wallahu muwaffiqu ila aqwamit thoriq.